Ketika adikku pulang, bab 43. Malam ini Aksa dan Manda ikut denganku ke hotel, sebab besok pagi dia baru bisa mencari kontrakan. Bang Agam juga sudah menawarkan pekerjaan di restorannya. Tetapi adiknya itu tetap ingin menjadi OB. Dia akan berjuang untuk membuktikan kepada mertuanya kalau dia bisa berdiri tanpa bantuan siapapun. Hanya kali ini dia terpaksa menurut kepada Bang Agam. Kasihan Manda kalau harus jalan kaki entah sampai kemana untuk mendapatkan kontrakan. Kalau butuh apa-apa, ketuk saja pintu kamar abang, ujar Bang Agam sebelum masuk ke kamar. Ya bang, sahut Aksa. Dia pun segera memasuki kamar menyusul istrinya. Aku dan Bang Agam bergegas membersihkan diri. Rasanya badanku sangat lengket setelah seharian beraktivitas. Setelah selesai mandi dan salat, aku dan Bang Agam duduk di atas kasur seraya mengobrol. Aku masih tidak habis pikir mengapa Pak Bara begitu tega mengusir anaknya. Orang tua mana yang tidak kecewa, Dek? Anak yang dia banggakan satu-satunya harapan malah hamil di luar nikah, ujar Bang Agam. Iya, memang benar sih. Akan tetapi, apa Pak Bara tidak introspeksi diri? Seandainya beliau dan istrinya tidak mementingkan pekerjaan, memberikan perhatian lebih kepada Manda, mungkin gadis itu tidak akan salah langkah. Memang benar bang, tapi kan Manda begitu karena dia tidak diperhatikan orang tuanya. Aku masih kekeh dengan pendapatku yang tadi. Jadikan cerminan buat diri kita saja, Dek. Jangan sampai anak-anak kita kelak kurang kasih sayang dan perhatian. Aku mengangguk setuju. Apalagi Asti beranjak ABG. Aku dan Bang Agam harus bisa menjadi orang tua sekaligus sahabat untuknya. Melihat paha Bang Agam menganggur, aku langsung merebahkan kepala di sana. Suamiku tersenyum hangat. Cimarinya mengusap kepalaku lalu pindah ke perut. Kira-kira dia laki-laki atau perempuan ya? Tanyanya seraya menatapku. Abang maunya apa? Laki-laki, jadi kita punya anak sepasang. Tapi apapun itu jenis kelaminnya, aku akan menerimanya, Dek. Yang penting dia dan kamu sehat serta selamat. Aku mengaminkan doanya. Beberapa detik kami bersih tatap. Rasanya sudah lama tidak seperti ini. Dulu kehidupan kami serba kekurangan, sehingga yang ada dalam pikiran hanyalah bagaimana caranya membeli beras untuk esok hari. Namun sekarang aku sangat bersyukur karena tidak lagi khawatir tentang itu. Hidup kami berkecukupan, bahkan berlebih. Bang, Bapak dan Ibu masih marah ya sama Aksa. Mereka hanya diam sejak tadi pagi. Begitulah Dek, awalnya Bapak tidak ingin menerima Aksa lagi. Beliau sangat kecewa dan malu, tapi aku berusaha untuk menenangkan Bapak. Makanya sejak pulang dari sini minggu lalu mereka mendiamkan Aksa. Aku baru tahu itu. Ya mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang bukan saatnya saling menyalahkan, tetapi memperbaiki semua kesalahan dan jangan mengulanginya lagi. Apa mungkin semua yang terjadi kepada Aksa itu adalah sebuah karma? Sebab kedua mertuaku senang sekali menjelekkan anak orang lain, lalu membanggakan Aksa setinggi langit. Taunya sekarang anak kesayangan mereka malah membuat malu. Apa jadinya jika nanti keluarga si Burik tahu tentang kehamilan Manda? Bang, aku tiba-tiba ingat Burika. Waktu itu dia ada datang ke rumah, lalu memohon untuk menerima kerjasama dengan toko miliknya. Kamu mau aku gimana, Dek? Menerima tawarannya? Loh, kok malah bertanya pada aku sih? Jelas aku ingin Bang Agam menerima kerjasamanya. Kasihan dia, meskipun ucapannya selalu menyakiti perasaanku, tetapi itu sudah berlalu. Tidak baik menyimpan dendam. Saat ini memang Burika butuh bantuanku. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti aku yang butuh bantuannya. Terima saja Bang, aku tidak tega, kasihan dia. Aku sudah tidak apa-apa kok Bang, terima ya. Aku memohon agar Bang Agam menuruti permintaanku. Gimana aku bisa berpaling darimu? Coba Dek. Kamu itu berhati lembut ya, walaupun kadang kamu emosian juga. Bang Agam terkekeh pelan saat menyebutkannya. Aku mengerucutkan bibir. Bang Agam malah semakin kencang tertawa. Aku sudah menerimanya sejak minggu lalu, Dek. Serius? Kok abang gak ngasih tahu aku? Sengaja, soalnya aku ingin lihat wajah kamu saat merengek. Itu sangat lucu. Aku mengerucutkan bibir. Ternyata Bang Agam bisa jahil juga ya. Detik kemudian aku tersenyum manis pun dengannya. Alhamdulillah, aku merasa lega dan bersyukur atas keputusan Bang Agam. Pagi ini keluarga Bang Agam sudah berkumpul di restoran hotel. Kami menikmati sarapan sembari sesekali berbincang. Suamiku akan menemani Aksa untuk mencari kontrakan yang sesuai dengan gajinya. Dia bersikukuh tidak ingin dibantu, bahkan oleh istrinya sendiri. Kata Aksa, uang hasil kerja Manda selama ini adalah uangnya.
Untuk biaya kontrakan nanti, Aksa sudah meminjam dari suamiku. Bang Aga mengiyakan saja agar diri Aksa tidak terluka. Selesai sarapan, aku dan yang lainnya berniat jalan-jalan ke tempat pasar tradisional. Katanya pasar itu hanya diadakan setiap hari Minggu saja. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari hotel, yaitu di belakang bangunan gedung, jadi kami berjalan kaki saja. Manda terlihat dekat dengan Asti dan Salsa. Bapak ibu tidak banyak bicara kepada menantu barunya. Hanya aku dan Rima yang diajak mengobrol. Mbak, jadi rindu Bang Aga melihat kalian bergandengan tangan begitu. Godaku kepada Alan dan Rima. Mumpung ada kesempatan Mbak, kan jarang-jarang bisa seperti ini, sahut Alan seraya tersenyum. Kalian gak ada niatan buat tambah anak lagi? Salsa udah gede itu. Istriku udah lepas KB sejak 2 bulan lalu Mbak. Ini kita lagi semangat-semangatnya usaha. Mumpung Bang Agam traktir kami di sini, aku tidak menyanyiakan kesempatan. Alis Ala naik turun. Aku mengerti maksudnya. Apaan sih Bang? Malu tahu. Rima mencubit pelan tangan suaminya. Duh, niat hati godain kalian malah Mbak yang tergoda. Bang Agam kenapa belum pulang ya? Baru juga keluar Mbak. Alan terkekeh mendengar ucapanku. Kenapa juga aku bisa serindu ini padanya. Aroma tubuhnya membuatku betah berlama-lama dalam pelukannya. Rasanya ingin nempel terus di dekat tubuhnya. Apa ini bawaan bayi ya? Sesampainya di pasar itu, aku segera mencari kue gemblong, pecel, juga nagasari. Biasanya di pasar tradisional begini banyak makanan khas zaman dulu. Aku rindu sekali ingin mencicipinya. Manda, jangan jauh-jauh, di sini aja dekat Mbak, ujarku. Sebab kulihat Manda bersemangat sekali mencari makanan dengan kedua keponakannya. Dia segera menghampiriku lalu kami berjalan beriringan. Ibu dan bapak berjalan bersama Alan serta Rima. Kulihat mereka sedang membeli sate. Aku tidak tertarik, langkahku terus menyusuri stand demi stand, sampai akhirnya tukang rujak bebek sangat menggodaku. Beli yuk, aku mengajak Manda untuk membelinya. Dia mengangguk, kami segera berjalan ke sana. Pak, rujaknya 2 ya, yang pedas, banyakin mangga mudanya, nanti saya bayar lebih, ucapku. Siap teh, tunggu ya. Sembari menunggu rujaknya jadi, Salsa dan Asti ingin membeli makanan khas Korea. Entahlah apa itu namanya, aku sulit mengejaknya. Manda menemani mereka membeli makanan itu. Mataku menyapu seluruh tempat, mencari tukang kue-kue. Tempat ini begitu ramai, padat malah. Aku sampai tidak bisa melihat di mana Alan dan kedua mertuaku. Mbak, lagi cari apa? Tanya Manda. Udah selesai jajannya. Lagi cari Alan sama ibu. Udah Mbak, tuh tangan mereka penuh jajanan. Asti dan Salsa tersenyum lebar. Benar saja, tangan mereka penuh dengan kantong kresek. Sepertinya bukan hanya makanan Korea, tetapi makanan lain pun dibeli. Ini teh rujaknya. Aku mengambil rujak itu lalu memberikan uang 100.000 kepada penjualnya. Belum ada kembalian teh. Buat bapak aja kembaliannya. Si bapak tersenyum senang. Kulihat matanya berkaca-kaca. Beliau sudah tua, kutaksir umurnya sekitar 60 tahun. Semangatnya dalam mencari rezeki patut diacungi jempol. Jika ada anak muda yang malas bekerja, mereka harus bertemu dengan si bapak ini. Setelah jajan rujak selesai, aku dan Banda kembali menyusuri tempat makanan. Ternyata di pasar ini tidak hanya menjual berbagai makanan, tetapi pakaian, perabotan, aksesoris, sampai bermacam ikan hias pun ada. Wow, aku sangat takjub melihatnya. Harganya pun sangat terjangkau. Pantas saja pengunjungnya sangat ramai. Mbak, kayaknya itu tukang kue. Kita ke sana yuk. Aku dan Manda bergegas ke sana. Benar saja, lapak yang cukup besar ini menjual berbagai kue tradisional. Aku sampai bingung mau pilih yang mana. Ini apa, Bu? Tanyaku menunjuk kue berbentuk lonjong kecil mirip pempek lenjer. Warnanya hitam dan ada taburan putihnya. Ini namanya ladu teh, terbuat dari tepung ketan, gula aren, gula pasir, dan kelapa. Lalu dibentuk memanjang seperti itu, digulingkan ke tepung ketan sangrai, jelasnya. Aku tertarik dari penuturan si ibu, sepertinya makanan ini sangat lezat. Aku ambil 2 cup, lalu aku menunjuk makanan yang mirip dengan nasi jagung. Kalau itu apa, Bu? Itu namanya nasi oyek teh, terbuat dari singkong. Prosesnya agak susah ini, baunya memang kurang sedap, tapi pas dimakan sangat enak. Aku juga penasaran sama rasanya. Taburan kelapa di atasnya membuat air liurku menetes. Pasti gurih dan enak. Aku pun mengambil makanan itu 1 cup, lalu membeli beberapa gemblong, nagasari, surabi, memakai sambal oncom, juga lainnya. Aku dan Manda ingin segera mencicipi makan makanan ini. Setelah puas membeli makanan, aku membeli beberapa gelas es tebu. Tangan kami
Kami kesusahan membawa makanan tersebut. Aku menelpon Alan untuk menyusulku dan Manda ke taman dekat pasar. Ya, ternyata lapangan ini bersebelahan dengan taman. Tempatnya sangat sejuk karena dikelilingi pohon-pohon besar. Ada arena jogging, stadion, main basket, serta permainan anak-anak. Ibu, aku ingin main di sana, tunjuk Asti ke rumah balon. Di sana banyak anak-anak yang prosotan dan juga loncat-loncat. Ya sayang, hati-hati mainnya ya. Asti dan Salsa bermain di sana. Aku membayar tiket masuknya. Sambil menunggu anak-anak, aku dan Manda menikmati makanan yang tadi. Manda, kamu gak merasa mual atau pusing? Tanyaku. Enggak mbak. Aku memandangnya lesu, sebab aku merasakan mual dan pusing setelah jalan-jalan tadi. Semoga tidak berkelanjutan. Aku segera memakan rujak agar tidak mual. Tidak lama kemudian, bapak dan yang lainnya menghampiri kami. Di tangan mereka pun penuh dengan belanjaan. Kami saling mencicipi makanan. Duh, aku bisa kalap kalau rasanya enak-enak begini. Setelah puas makan dan anak-anak lelah bermain, kami memutuskan ke hotel. Sesampainya di sana, aku langsung membersihkan diri. Setelah selesai, aku memainkan ponsel seraya rebahan. Ada banyak pesanan dari pelanggan. Alhamdulillah. Aku segera menelpon salah satu karyawan di rumah produksi, lalu kukirimkan alamat mereka. Bang Aga mengucap salam seraya membuka pintu. Aku mencium punggung tangannya. Kamu wangi banget sayang, pujinya, lalu dia merebahkan tubuh di sampingku. Habis mandi bang, badanku lengket soalnya habis jalan-jalan ke pasar yang ada di belakang hotel. Bang Aga menelusupkan kepalanya di pangkuanku. Aku beli makanan buat abang, kue-kue tradisional, enak loh. Bang Aga mendongak lalu menjawab, mana, kebetulan aku lapar. Aku beranjak untuk mengambil makanan yang kusimpan di atas meja. Bang Aga menghampiri lalu kami duduk di sofa. Dia tampak menikmati semua makanan yang kubeli. Gimana soal kontrakan? Alhamdulillah udah dapat. Cuman agak lumayan harganya. Namanya juga di kota bang. Yang penting Manda sama Aksal udah ada tempat tinggal. Setelah puas makan, suamiku bergegas mandi. Aku sendiri sudah mengantuk dan ingin tidur. Aku segera ke atas ranjang, lalu perlahan mataku terpejam.